Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Bang Sehat, Reza. Man? Alhamdulillah sehat. Aman ya? Ini tambah sehat, Bang. Siap. Kira alam siap. nikah. Oke. Masuk rumusnya. Masuk rumah saya. Jadi apa kesibukan sekarang? Jaringan RT RW menolak Sembako. sembako. Ya, yang kedua itu apa ya? Anggaran, terkait anggaran. Tapi kita urailah dulu biar Iya, orang iya, tahu iya, iya, iya. kayak mana itu, kayak mana man. Kok bisa sih jadi kayak gitu? Jadi sebetulnya ya, asal muasal kelompok informasi masyarakat ini adalah undang-undang kementerian info untuk mendirikan KIM, kelompok informasi masyarakat di masing-masing daerah. Selama ada momentum ini di baru, tidak mau mencoba nih kita yang desa informasi janji mau itu tidak Berarti harus iya gitu masyarakat sudah dari masyarakat sampai ini wali atau sebaliknya, Atau misalnya Pak sebaliknya. Wali lakukan kesalahan, sementara yang bukan kesalahan sih, ada informasi yang masyarakat dapat dan itu disampaikan ke masyarakat, real Iya. juga seperti Iya, kejadiannya iya, gitu. Oke, itu. Tapi ini baru ini kan, dulu 2019 belum ada kan, belum ada 2019 pertama menjadi saya pertama di baru menjadi ketua informasi baru kami sudah masih kalau seandainya ada orang mencoba mengadu domba siap buka datanya lurah saja yang menolak siapa aja tapi saat ini kan 8 lurah yang dipecat oleh kota Pekanbaru negatif dimutasi gara-gara tidak mengkritisi wali kota RT-nya menolak sembako diganti gitu man. Kita, Tapi sebelum ke situ PSBB ini kan di Pekanbaru kok bisa ditetapkan PSBB dulu di Kota Pekanbaru kan. Iya. Terus kewajiban ketika PSBB ini apa gitu kan? PSBB ini kan asal dari Kemenkes Undang-Undang Peraturan Menteri Kesehatan terkait PSBB. Kalau istilah di luar negeri itu Bang Reza namanya lockdown ya. Kita nggak sanggup lockdown nih karena ada anggarannya biaya hidup semua manusia kan. Bang Reza sampai saat ini dapat sembako nggak? Alhamdulillah. Tapi dari kalangan seniman sih. Tahan nggak 3 bulan? Mana tahan. Itu makanya nggak sanggup Indonesia lockdown gitu. 3 hari aja udah habis. Kalau Inggris sanggup, kalau Cina sanggup gitu. Karena dibiayai semuanya. Jepang sanggup. Gitu ya. Indonesia nggak sanggup. Maka diubahlah kata-kata lebih sederhana lagi. PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Oke. Ya, dibuatlah turunannya. Ini semua APBD, APBN digeser pindah ke penanganan COVID-19 terkait itu konstruksi pembangunan pusat, daerah, pindah ke COVID-19. Masuk Pekanbaru nih Bang Reza. Tunggu, berarti aliran dana pembangunan di stop semua, ada beberapa kegiatan dinas di stop semua, dialihkan ke COVID-19 ke penanganan COVID dan disetujui oleh DPRD daerah masing-masing. Oke. Ya. Disetujui DPRD ya. Maka wali kota ini nggak bisa menggeser anggaran tanpa persetujuan DPRD gitu. Ya betul. Jadi kalau Anda misalnya anggap saja APBD Kota Pekanbaru digeser yang totalnya 115 miliar dan sudah setujui DPRD, kalau DPRD menanya wali kota ya wajar. Anggaran itu 15 miliar. 115. Oke. Jadi apa saja yang dilarang, Mbak Neza? Ya, pertama kan regulasi berubah nih. Kita melihat bagaimana cara wali kota Pekanbaru mengajukan PSBB di kementerian pusat, lalu keluarlah surat bahwasanya Pekanbaru resmi jadi kota yang menerapkan PSBB. Lalu ketika turun surat kementerian ini, Bang Neza, tiba harus ada buat perwakonya. Oke. Perwako peraturan wali kota terkait PSBB apa saja yang apa saja kewajiban wali kota dibunyikan. Maka di pasal 22 dan 3 dijelaskan pemerintahan Kota Pekanbaru dapat
memberikan bantuan intensif dan bagi orang-orang yang terdampak COVID-19. Tapi dapat Bang Reza. Dapat. Katanya dapat. Dapat itu berarti belum tentu. Belum tentu dapat. tapi situ sudah ada jelas. Dapat berarti bisa jadi, bisa tidak. Tadi anggarannya sudah ada dianggarkan 115 M. Oke, 115 miliar. Iya. Untuk Kota Pekanbaru. Ya, artinya sini sudah jelas dianggarkan. Iya. Walaupun kata dapat ini bisa didefinisikan yang lain-lain lah. Ini kan sebetulnya adalah simpang siur hukum lah ya kan. Perwako ini tentu ada celahnya. Sebesar apapun manusia yang menciptakan perwako, tetap ada celahnya. Ataukah itu disusun oleh tim hukum, wali kota atau siapa nyusun, tetap ada celah gitu. Ya. Kalaupun tidak ada celah pun kebiasaan kita mencari celah masuk benda tuh. Tapi ini jelas PSBB terhadap Pekanbaru dan banyak celahnya gitu. Saya bukan hanya ketua Kim Bang Reza, ketua komunikasi masyarakat. Saya sebagai sekretaris RT. Oke. Saya juga ikut mendata-data warga-warga yang berdampak COVID-19 di RT. Itu udah dapat jatah. Iya, saya capek loh Bang Reza mendata tuh gitu kan. Sampai sekarang tak ada dapat. Aduh, berarti saya dituduh orang nih PHP. Bang Arman nyuntikkan sembako dari pemerintah wali kota ya gitu. Tunggu, 115 juta tuh 19 M Bang Reza. Astagfirullah, 115 miliar. Untuk penanganan Covid ya, bukan sembako aja, penanganan Covid ya. Yang jelas ini penanganan Covid semuanya, anggap data yang terbaru itu Bang Reza, seluruh RT RW mengumpulkan sekitar 132.000 data yang terdapat Covid-19. 132.000. Dan ini diuraikan, ada masyarakat yang terdampak, yang sudah dapat bagian PKH dari kementerian, dari presiden, bantuan presiden. Cuman pada hari ini saya dapat dengar informasi terbaru itu pemerintah Kota Pekanbaru hanya membantu sekitar 45.000 dari 132.000. Berarti Bang Reza akan terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat. Iya betul. Antara RT RW, dari RT RW dengan warga. Iya. Maka dari itu RT RW tidak ngasih bantuan ke ini ya. Ya, banyak stop. Tapi kita melihat cara pemerintah wali kota Pekanbaru sekarang melihat problematika ini, bukan malah mengevaluasi diri gitu. Jadi, tapi memecat lurah, memecat camat. Karena tidak sesuai perintah dia gitu. Artinya kita melihat wali kota Pekanbaru sekarang anti kritik. Oke. Tidak bisa menerima kritik dari masyarakatnya. Iya. Kalau seandainya benar itu ngapa dipecat lurahnya dong? Ngapa dipecat jajarannya? Betul, artinya betul, betul. Kalau seandainya nih ya evaluasi aja diri. Betul. Panggil lurahnya, panggil apa yang terjadi masyarakat, ya tinggal evaluasi. Pembagiannya sudah seini dan permasalahan yang Arman bagikan itu kan memang karena RT RW karena tidak sesuai yang RW kan. Marut katanya. Untuk pembagian itu kan marut. Oh, jelas Bang Reza. Cara itu siapa yang bermain kalau kayak gitu tuh? Maksudnya wah, kalau saya mengatakan bermain Bang Reza nih. Bukan kehilapan ya, apa namanya? Yang jelas barang itu sekarang tidak sampai ke masyarakat. Misalnya anggaplah per RW itu ada data sekitar 30 orang, tapi yang cair sekitar 2 orang, 3 orang. Wah, itu kan berapa persen? Cuman tuh 2%. Ya, artinya akan terjadi konflik horizontal di RW. Jadi apa yang kemana barang tuh? Ditunda pembagiannya atau memang Allahu a'lam bishawab Bang Reza. Jelas tahap 1 itu adalah 15.000 sembako yang ditolak masyarakat itu. Oke. Dan pembagian sembako tahap 2 katanya 30.000. Tapi distribusi 10.000 ini saya nggak tahu juga sudah berjalan atau belum. Totalnya 45.000 dari wali kota bantu. Tapi usaha RT RW mengumpulkan 132.000 data yang terdampak COVID-19 itu sia-sia. Ditambah dana RT RW, gaji RT RW ini kan ada nih Bang Reza. Iya. Belum cair juga. Artinya ini merupakan tindakan sia-sia. Iya sih, betul sih. Ya seharusnya kalau wali kota bisa jangan menjanjikan kalau nggak sanggup. Ya udah terapkan PSBB, tapi ada janjikan bantuan sekian dan ada gesekan. Nggak usah, kalau menurut Abang nggak usah PSBB kalau kayak gitu. Hidup aja ekonominya. Ya kan nggak sanggup untuk membantu. Ya karena masalahnya banyak masyarakat yang terdampak sekarang nih. Abang nampak Reza? Terdampak. Pertama tak balik kampung yang jelaskan. Nah, kampung 3 provinsi lewatnya nih. Aceh Bang Reza ya. Ke Aceh.
ikuti abang sengaja nih ikuti aturan pemerintah, tidak kemana-mana, tak kemana-mana abang man di sekre aja di sini studio aja gitu kan. Sekali abang keluar dalam satu hari abang keluar, kayak biasa aja gitu man. Ya tapi saya lucu Bang Reza. Saya melihat cara wali kota ini mendistribusikannya bantuan sembako ini melalui sebuah perusahaan yang milik kota Pekanbaru. BUMD, sebuah BUMD, saya nggak sebut namanya, mengenai privasi. Saya nggak sebut namanya. Artinya anggaran 115 miliar ini diolah, dibalikkan ke mereka sendiri. Mereka sendiri. Iya. Kalau seandainya, saya memberikan aspirasi, kalau seandainya ini pengen cepat fungsinya, ya silakan kayak saja. Iya. RW lebih cepat gitu. RT RW yang tahu kondisi masyarakat. Nah, arahan wali kota turun ke lurah, ya bentuk aja posko di RW masing-masing. Tapi kan sebelum itu kan udah ada posko RT RW itu man. Hah? Yang posko RT RW. Tanya, itu RW siaga namanya Bang Reza. Ya RW siaga. Hanya struktur itu tahu Bang Reza, katanya seremonial. Seandainya 115 M ini ya, yang dirikan posko masing-masing di RW ya, Pekanbaru ya. Nggak usah lah bahas dana APBD 115 M. Banyak dermawan yang dermawan yang menyumbang, nggak usah ini diorganisasi dengan rapi. Iya. Contohnya sekarang Reza, kita lihat Jakarta itu sekarang manfaatkan memakai jasa ojol untuk mengantarkan beras rumah warga. Telepon yang nggak ada beras, telepon. Serius Jakarta? Iya, di bagian Jabotabek. Karena kalau kita APBD ini serba salah kan mereka. Iya, soalnya kalau kita di RT RW ada orang yang mampu di situ, dia bisa nyumbang juga di situ. Kan? Dia bisa nyumbang di situ. Paling tidak orang di sekitar rumah atau sekitar RT RW. Belum tuntas masalah sampai situ. Ya kemarin muncul lagi masalah baru, cap miskin kan? Dengar dulu ya bentar. Kalau lagi masalah. Aduh. Sakit balaku. Dan itu wali kota loh, Man. Wali kota Pekanbaru. Yang ikut dia bagikan dan ditempel cap miskin tuh, Man. Abang sedih, Man. Maksudnya gini, dulu waktu abang sosmed itu Bang Rinaldi Sutansati. Waktu dia kampanye, waktu wali kota sekarang kampanye kan ada kartu Smart City. Itu kan hilang kabarnya sekarang. Abang baca status dia pun dia nggak perlu pakai tulisan itu. Kan udah ada datanya Smart City itu jalan seperti apa yang dijanjikan Pak Wali Kota sekarang. Tapi kan ini tak berjalan dan itu kan saya melihat cap miskin ini sebuah sikap blunder. Iya. Di balik anggaran 115 M. Aduh, misal ada salah nih. Ada orang ngaku kaya di RW masing-masing nih, tapi dia dapat bantuan juga orang kaya nih. Yang nggak usah seperti itu, dirikan saja posko di RW Bang Reza. RW kan tahu warga yang kaya dan miskin. Warga kaya ini malu dia minta sembako di posko RW. Nggak perlu pakai cap miskin sebenarnya Bang Reza. Ya berarti dirikan aja posko di RT RW masing-masing. Di RW kan anggaran nih dari anggaran 115 M itu disusun anggaran 115 M itu posko anggaran dirikan tenda di RW masing-masing. Nanti orang tuh kan tahu tuh miskin, warga orang kaya banyak kok. Saya yakin dari di RW itu, misalnya saya RW 7 nih di Tobek Godang nih di Jalan Lobak Ngai Kelas ini kan RW 7. Jadi bilang orang miskin hanya 10% dari 10%. Oke. Nggak mungkin lah hidup orang miskin nih Bang Reza kan. Iya. Hanya butuh organisatoris yang matang dari wali kota. Dan itu tidak dilakukan. Anti kritik. Termasuk saya kemarin nih dapat WA dari wali kota. Ini betul nih organisasi dari Kominfo Kota Pekanbaru. Maksudnya menanyakan ini wali kota mengkritisi Kim itu. Mengkritisi wali kota Pekanbaru. Oke. Ditanyakan dengan seorang pejabat ini Bang Reza. Ini tersebar nih ya. Dan saya nggak mau siapa tahu. Saya tahu orangnya tapi nggak tahu siapa. Dan bilang ini titipan. Ini kasar. Artinya saya dapat kesimpulan wali kota Pekanbaru anti kritik. Iya. Anti kritik. Iya, anti kritik. Padahal terbukti Bang Reza, 8 lurah yang dimutasi. 8 lurah dimutasi, dilantik oleh Sekdako. Itu ketika orang tuh ketika terjadi konflik horizontal terkait pandemi COVID-19, penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru diganti. 8 lurah itu. Artinya wali kota Pekanbaru anti kritik di PSBB ini gitu.
Kalau anti kritik apa jadi wali kota kan? Ngapa jadi wali kota Pekanbaru? Mundur aja jadi wali kota kalau anti kritik gitu kan. Apalagi penanganan ini bukan main-main. Bukan penanganan main-main. Ya tinggal tunjukkan wali kota sikap legowo, ya saya salah, saya akan ubah. Ya kan warga tenang itu. Iya. Jelaskan secara tenang, klarifikasi secara tenang, buat dialog terbuka dengan masyarakat. Ya tenang. Kenapa RT RW selama ini konflik? Ya yang dijumpai di Kadis sosial, tim ketua Covid-19 nggak mau menghadap RT RW. Takut ini enggak apa namanya? Iya, kalau kita kaji-kaji Bang, siapa ketua forum RT RW itu orang-orang dia juga. Artinya berkonflik dengan orang mereka juga gitu. Jadi artinya kita ambil kesimpulan ya gimana ya. Oh, berarti walaupun dalam lingkungan wali kota orang wali kota atau orang-orang dia berarti sama orang dia berini gitu ya? Iya, terkait penanganan Covid-19 ini seperti apa gitu. Kalau abang ini sih memang ada betulnya kalau orang dia berkonflik dengan orang-orang dia, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang dijalankan. Iya, seharusnya wali kota nggak usah memberikan sebuah statement bahwasanya datanya semua, siapa yang data yang diadukan akan dicairkan sembako bantuannya gitu. Jadi 115 miliar itu kemana man? Allahu a'lam bishawab Bang Reza. Terus yang BUMD tadi, karena abang pernah baca status juga di Facebook, kalau nggak salah, kenapa tidak BUMD itu sahamnya tuh entah dia ngasih solusi juga sih Bang Cinal kalau tak salah abang. Jadi sahamnya tuh diapakan gitu, nanti pembangunan BUMD itu ditunda semua, larikan dananya ke Covid. Dan ini dana 115 miliar kan larinya ke penanganan Covid-19 nih Bang apa? Terkait sembako PT BUMD. PT BUMD. Yang punya adalah pemerintah Kota Pekanbaru. Dapat untung enggak teh? Pikir tidak Bang. Aku enggak usah mikir Bang Reza. Semua orang enggak bakalan tahu itu. Dan itu saya sudah jelaskan. Ketika berdialog dengan ketua gugus depan Covid-19 Kota Pekanbaru, saya sampaikan dengan ketuanya langsung. Ya saya mohon maaf, saya menyampaikan dengan dana tinggi Bang Reza. Maksudnya itu kok masih bagi-bagi jatah gitu kan? Enggak. Oh, itu Bang Reza pikirlah sendiri. Enggak, kalau enggak saya nyampaikan ya Bang Reza. Iya, aduh, nanti takut salah. Enggak, orang kan kebanyakan pasti berpikirnya kayak gitu. Maksudnya tapi kan kalau untuk penanganan Covid nggak usah lah ada RW siaga, nggak usah ada RW siaga. Dirikan aja posko RW itu selesai Bang nih. Yes. Anggarkan lah, nggak usah lah. Sebenarnya di sana konflik RW itu antara RW ini nggak terakomodir RW ini untuk apa, data-data gitu. Untuk penunjukan itu gimana? Oh ya jelas hak wali kota. Siapa ketua harus betul-betul lah, maksudnya bisa dikatakan audit. Ya yang jelas ini mutlak selain Kota Pekanbaru, blundernya banyak betul. Sampai sekarang ini sudah masuk yang mau kedua lagi. Kedua sudah habis seminggu lagi habis yang kedua. Oh iya. Ya, 1 Mei itu udah masuk tahap yang kedua, 1 Mei. Artinya sekarang sudah seminggu sudah kedua. 10.000 sembako ada enggak? Nah, maksud abang di sini aja, di daerah ini aja belum ada lagi gitu. Daerah sini nih. Ya makanya untuk mengantisipasi itu kita tahu APBD ini sangat sedikit kan. Iya. Jadi dari penanganan Covid itu saya memberikan solusi nih dari Kim. Kalau nggak mau wali kota mengadakan membuat sebuah gerakan mendirikan poskonya. Anggaran kami, biar kami diri. Kami nggak usah pakai anggaran itu. Kami arahkan ke RW. Iya. Anggaran itu dirikan apa posko nih? Berapa orang yang kaya sini distribusikan bantuan. Iya sih sebetulnya gitu. Karena di Pekanbaru bukan tidak banyak orang yang mampu ya, maksudnya mampu tuh berkecukupan, kaya lah gitu banyak dari RW itu mungkin yang miskin cuma 10% Bang Reza. Iya, dia membantu sekitarnya itu udah bisa satu orang saja Bang Reza membantu 3 juta itu sudah terbantu 3 keluarga sejuta kan. Iya. Terus satu orang kaya saja dia sudah mewah sebenarnya, cuman sekarang di masyarakat tuh tidak ada koordinir Bang Reza. Sikap kita tahu sekarang kita dihadapkan pada sebuah fase zaman materialistik. Kalau nggak diarahkan ya orang cuek kayak dengan sibuk dengan diri masing-masing aja. Maka butuh organisatoris arahan dari pemimpin kita, wali kota Pekanbaru. Kalau untuk provinsi sendiri kayak mana man untuk penanganan? Ya provinsi kan sudah menganggarkan juga wali kota Pekanbaru. Khusus Kota Pekanbaru aja dikhususkan. Ya, ada dari provinsi. Udah dikasih udah ditransfer uangnya ke wali kota. Dan kabarnya dapat uang sekitar 300.000 per KK. 300.000 per KK.
Dan ini sudah uangnya sudah di sekarang posisi sudah di Kota Pekanbaru. Nah, sekarang distribusi saja. Dan sekarang PSBB gubernur mengambil posisi sikap menerapkan PSBB tingkat provinsi Riau. Tapi entah kapan keluarnya. Kalau PSBB provinsi Riau? Iya, nggak bisa keluar provinsi lagi. Kalau sekarang kota aja nggak bisa keluar provinsi. Iya, sekarang kan masih bisa main kucing-kucingan, Reza. Masih banyak. Masih banyak. Ada tuh. Iya. Cuman mungkin gini, menurut Abang, kenapa masyarakat tidak mau mengikuti aturan pemerintah? Karena pemerintah sendiri mungkin tidak tegas, atau mungkin kayak mana ya, masyarakat ngeyel ya juga. Bukan ngeyel sih Bang Reza. Ngeyel ya juga. Iya, jadi gimana kita menepat masyarakat? Kita tahu bisa dikatakan 60% ekonomi Indonesia ini gerakan UKM kan. Ya, UKM itu kalau nggak gerak ya nggak ada penghasilan tiap hari gitu. Jadi kalau dilarang wali kota, nggak ada dikasih bantuan, gimana mereka hidup nggak mereka? Mana bisa hidup? Nggak bisa hidup kan? Nggak bisa hidup. Makanya serba salah juga dengan ada PSBB ini. Ada serba salah terkait kesehatan, terkait ekonomi, terkait dan lain-lain. Ya kalau seandainya bantuan sembako sama distribusinya seperti Cina, ya orang siap lockdown. Iya, dan mereka bahkan selain di Cina tuh ada yang ditransfer uang berapa juta gitu. Itu dia masalahnya sekarang. Untuk mengatasi APBD itu, makanya Kim menyarankan dirikan posko RW. Saya melihat nih Bang Reza, COVID ini bertahan sampai 3 bulan lagi lah, tahan dalam singkat. Kita melihat sekarang hari ini termasuk puncaknya Bang Reza. Kita melihat data hari ini penambahan peserta orang positif corona itu 533 bertambah. Artinya paling banyak pada hari-hari sebelumnya. 533 pertambahan hari ini. Positif corona di Jakarta diumumkan oleh Ketua Tim Gugus Depan COVID-19 Indonesia. Oke. Artinya ini kita nggak tahu sampai kapan puncak. Iya. Sementara obat belum ditemukan juga. Nah, artinya kita hanya berharap ini bagaimana organisatoris. Nggak usah kita berharap APBD. Silakan manfaatkan penanganan 115 miliar itu distribusikan ke RW aja. Iya, ke RW. Sekarang anggaran RW siaga ada camat di mana? Ya gajinya aja nggak dicairkan kan. Jadi gimana di posisinya kan? Saya beri saran 115 miliar tuh dia untuk selama COVID ini atau kayak mana? Ya selama PSBB. Kalau PSBB misalnya 1 bulan ya 1 bulan. Kalau seandainya penambahan lagi gitu. Kalau seandainya uangnya kurang dia geser lagi yang lain. Makanya kita nggak bisa hidup nih Bang dari PBD. Kita harus gaji PNS sekarang serba salah nih. Gaji PNS sekarang dipotong semua ya kan, tunjangannya, gaji pokok. Kita melihat Bang Reza pergilah keluar kota. Tingkat pengamanan di perbatasan itu kurang. Iya, karena bisa jadi dari salah satunya itu. Ya, makanya kita nggak bisa berharap dari APBD Bang Reza. Kalau seandainya penerapan PSBB Pekanbaru ini terorganisir dari awal, bukan hanya karena kepentingan belaka. Kalau karena sosial, gerakkan saja bawah. Betul. Kalau sosial kan banyak nih ya orang-orang yang organisasi sosial yang juga ikut membantu nih. Misalnya kayak ada ACT, ada segala macam itu. Libatkan mereka, dirikan posko RW. Posko RW yang ada di apa nih? Misalnya Kota Pekanbaru mengajukan minta bantuan kerjasama ke ACT untuk mendirikan posko RW. Dia ACT mensupport tenda misalnya. Iya. Saya yakin ada orang kelaparan nih Reza. Faktanya saya survei di Rawabening Reza, ada orang makan kecap garam Reza. Itu terjadi, itu fakta real. Tapi saya bisa bantu mereka. Terjadi itu Reza di PSBB ini. Orang itu ekonomi bercukupan sebelum PSBB. Artinya bisa jadi penghasilan 20 juta sebulan. Tapi ketika sudah jelok ini ada penerapan PSBB, kreditnya banyak. Jadi gimana cara bayarnya Reza? Makan aja pakai garam. Ini salah satunya yang abang ini kan bingung kan gitu kan. Penerima bantuan tuh kan orang yang butuh kan. Sementara gini, dia kayak tadi tuh penghasilannya di hari normal itu 20 juta. Kemudian dia punya mobil, kredit mobil, dia kredit motor juga, rumah juga dia masih bayar angsuran gitu. Nah, setelah ada PSBB Bang Reza punya kredit motor nggak? Ada kredit nggak? Misalnya kan kayak gitu tuh. Itu kayak mana? Coba lah Bang Reza. Kan sekarang dari permintaan pusat itu RI melakukan sebuah kebijakan relaksasi kredit. Ya, yang di. Iya, saya sudah survei Bang Reza. Enggak begitu relaksasi kredit.
ketika sudah diajukan, ya bulan kita nambah lagi gitu. Misalnya pertama kita sudah bayar setahun, ajukan relaksasi kredit selama 3 bulan misalnya kan, digeser 3 bulan nambah lagi bulan 3 bulan. Bukan solusi yang ditawarkan. 6 bulan, misalnya kita nih PSBB 6 bulan, nggak bayar kita selama 6 bulan. Yang 6 bulan nggak bayar digeser penambahan dari tenornya tambah lagi 6 bulan belakang. Bukan cuman ditunda aja. Bukan tunda aja, kita sama juga akan bayar lagi gitu. Jadi sebenarnya tidak ada win-win solution dalam penerapan PSBB ini. Itu terjadi penunggangan listrik dari pusat dari bawah. Listrik yang 1300 itu Bang Reza, kalau kita melihat oke lah. Listrik 450 watt sampai 900 watt itu ada diskon. Yang 450 watt ini diskon gratis. Yang 900 watt ini kalau diajukan 50%. Tapi yang 1300 Bang Reza naik 100%. Nah, itu bukan ranah Pemko ya Bang Reza ya. Iya. Tapi itu terjadi tata real. Ya dengan bagaimana Bang Reza? Kita melihat ya. Rata-rata orang yang terkena dampak Covid-19 ini listriknya di atas 3.300. Betul, maksudnya Bang. Dan PLN sudah mengeluarkan klarifikasi tentang itu. Dan PLN mengakui terjadi karena tidak ada petugas katanya yang untuk ngecek meteran sehingga dia ngambil itu sebenarnya adalah alasan-alasan politis. Ini kan banyak sekarang problemnya jadi nyaman. Jadi ibaratnya orang 1.300 membackup orang-orang 1.450. Iya. Jadi kayak gitu kan. PSBB itu belum lagi, aduh. Jadi sekarang serba salah Bang Reza. Gimana win-win solution ini ya gerakkan lah. Sebenarnya RT RW ini hanya datang ketika kampanye politis saja. Coba ketika duduk menjadi pejabat. Tidak libatkan lagi. Betul. Ini nggak sedih. Betul. Ketika kampanye politis, wah seluruh pejabat datang ke RT RW minta suara rakyat masyarakat. Tapi sekarang ada turun nggak? Ada lagi. Tidak terorganisir. Oh ya, misalnya anggota dewan ini datang ke RW ini kan, Pak kita dirikan yuk, saya biayai poskonya. Ya seharusnya kayak gitu ya. Mana politisi-politisi yang nggak ada sampai sekarang itu. Termasuk wali kota, sebenarnya wali kota pemantiknya nih Bang. Kalau seandainya ada punya tenaga, ada instruksi wali kota edaran ini, dibuatlah semacam edaran kan. Iya. RT RW. Yo, saya yakin nih Bang Reza. Jadi wali kota terbaik Pak Firdaus ini. Cuman salahnya mungkin ada pembisik-pembisik yang gagal dalam memahami PSBB ini. Atau mungkin memiliki cara pandang berbeda sehingga ini yang dijalankannya. Ini dijalankan. Kita akui Bang Reza, seluruh PSBB ini mempunyai tantangan masing-masing. Di Jabat ada tantangan, di DKI Jakarta ada punya tantangan masing-masing. Tantangan geopolitik, geografis masyarakat, semua punya tantangan. Kalau ditengok di Riau kan tidak itu besar kali tantangannya dibanding Jakarta. Ada nih statement orang yang ya kita nih PSBB ikut aja nyoh katanya. Maksudnya ikut aja ya. Yang penting kita PSBB dulu, mantap dah tuh kata orang gitu. Ada statement yang muncul ketika saya audiensi kemarin ketika audiensi bersama ketua tim bahwasanya seluruh serba salah. Kalau nggak diadakan PSBB, pandemi ini bertular. Kalau ada PSBB, ekonomi terganggu gitu kan. Iya. Salah pemerintah baru solusi. Cuma selama ini nggak ada. Berarti intinya dirikan posko di... Nggak, posko bantuan RW. Posko bantuan RW. Jadi setiap RW... Gunakan 15M ini dirikan posko, beri arahan surat edaran ke masyarakat, orang kaya bantu orang miskin, nggak perlu pakai cap. Orang kaya segan ya mengambil bantuan di posko RW. Malu lah. Nggak perlu pakai... Iya, nggak perlu pakai semprot-semprot miskin tuh man. Iya. Itu ada terjadi stigmatisasi. Coba Bang Reza punya orang tua. Ini Bang Reza posisi masih kecil nih Bang Reza kan. Bang Reza dicap keluarga Bang Reza miskin. Malu nggak Bang Reza? Sedih lah man. Sedih kan? Jangan kan gitu. Jangan kan kejadian sama abang. Kejadian abang sama orang aja. Abang nengok di status itu, ya Allah kayak gini betul. Maksudnya dapat berarti bantuan. kita didoakan miskin terus Bang Reza. Itu dia Bang Reza. Saya heran banyak nalar akademisi yang hilang. Ya, masuk nalar akademisi yang dapat jatah jabatan di Kota Pekanbaru itu hilang. Dipakai nalar Abu Nawas, dipakai dari Al-Quran mengatakan miskin-miskin. Iya. Hari ini alhamdulillah keluar surat edaran Kemensos yang melarang menggunakan cap stempel miskin. Hari ini keluar. Oh, berarti tidak ada lagi itu ya? Alhamdulillah yang menjadi isu Pekanbaru jadi isu nasional. Jadi isu nasional Pekanbaru sekarang. Dengan salah Bang Reza. Maka saya dapat WA tadi kan. Wah,
Alhamdulillah kita dengarkan gitu. Saya alhamdulillah Bang Reza. Aspirasi saya sia-siakan. Berarti saya nggak Kim. sia-sia mendirikan itu, menyampaikan kritikan itu. Iya. Dan itu memang jalurnya si Arman sebagai ketua Kim kan. Maksudnya bukan orang yang sekedar cari panggung, orang yang sekedar cari yang dibilang tadi titipan. Kalau saya cari duit, saya nggak digaji di Kim yang Reza gitu kan. Kenapa ini kita hanya menyampaikan aspirasi masyarakat. Betul. Ya, kan? Betul. Ya karena orang gini orang paling banyak sekarang tuh hobinya menghakimi. Maksudnya menghakimi itu kita ya paling mudah sedikit-sedikit kita hakimi, paling tuh dia titipan tuh, itu tuh dia ada maksud tertentu tuh di balik itu. Ya wajar. Jabatan-jabatan politis itu yang pegawai negeri sipil kadang-kadang juga mempunyai satu tujuan politik dalam jabatan struktur pemerintahan gitu. Jadi kita tidak menafikan bahwasanya PNS tidak perlu politik tuh bullshit menurut saya gitu. Ini berarti bahaya juga sekarang nih gitu ya. Covid nih mungkin ada yang cari panggung, kemudian cari itu di internal Pemko juga ada juga di eksternal Pemko, semua juga bergerak. Tinggal kita sekarang mempreser Bang Reza, semua organisasi sosial harus bisa mempreser pemerintah Kota Baru agar ini jelas. Oke. Arahan harus jelas. Kita nggak menyalahkan bahwasanya pemerintah Kota Baru mendistribusikan bantuan 45.000 ya alhamdulillah kalau situ tersalurkan. Kalau nggak tersalurkan tanggung jawab dia gitu Bang Reza ya. Kita cuma ingin terorganisir di masing-masing RW itu tidak lagi ada orang nggak makan. Iya betul. Nggak usah ada edaran, tidak usah menurut Perwako edaran macam edaran nih Bang Reza dirikan posko itu. Ya dari 115 M itu berapa sih harga tenda Bang Reza? Iya. Sudah matusnya. Pinjam aja lah sama Sirup Kurnia. Kerja sama Sirup Kurnia selesai Bang Reza. Sama Sirup Kurnia. Dia bantu juga. Ya, saya Gubernur ya. Pak Samsur kemarin kan arahan ke Tanah dibuatnya surat edaran ke semua perusahaan untuk itu mendistribusikan bibit bantuan ketahanan pangan. Gitu aja. Wali kota juga bisa melakukan itu. Iya. Jadi kan Pemda semua perusahaan wajib memberikan tenda di masing-masing RW. Selesai kan, Bang Reza? Iya, seharusnya bisa kayak gitu. Dan sirup-sirup ini kan depending juga perusahaan. Mau atau tidak? Pertanyaan itu. Saya sudah ngasih solusi Bang Reza ya. Saya enggak aja berkritisi saya. Berarti enggak masalah man kalau bagi Arman gini. Mau di pihak mana dia ngambil untung nanti. Ya saya enggak masalah. Yang penting moralnya moral dia. Yang penting moral dia. Yang penting naik makan. Yang penting enggak ada kelaparan. Alhamdulillah saya enggak ada kelaparan aja. Alhamdulillah kan syukur kita masih hidup Bang Reza kan. Ada orang makan garam, Reza makan kecap itu ya. Aduh, sedih saya kan. Tapi saya bisa membantu lah sedikit Bang Reza gitu. Siap. Berapapun yang penting kita masih bisa bantu gitu kan makan. Ya paling tidak kita bantu ya ini sekedar informasi bahwa masyarakat juga harus bisa menagih ke pemerintah. Soalnya ketika kita dengar gini kita tidak boleh acuh man maksudnya. Abang selama ini sengaja acuh tentang Covid ini man karena takut kan selama ini kita di berita-berita tuh Covid. Sementara Covid ini kan ya kalau itu terus dibilang kita kan cemas nih. Iya. Tapi kan selain Covid ini kan bantuan sosialnya mana? Itu yang maksudnya tuh masyarakat juga harus kritis. Masyarakat nggak pengen tahu ini ada Perwako atau tidak. Sekarang itu yang terjadi. Masyarakat nggak butuh ada Perwako atau tidak. Nah, sekarang itu yang terjadi sementara. Walaupun misalnya ada diksi mengatakan wali kota dapat memberikan bantuan. Dapat berarti bukan berarti bisa memberi bantuan. Tapi soal di sini ditantang moral wali kota seperti apa. Moral organisatoris wali kota tantang seperti apa mengatasi simpang siur Perwako. Kan awalnya Perwako ini dicap orang sebagai copy paste Bang Reza. Sama persis seperti wali kota DKI Jakarta. Iya. Akhirnya diubah nih Bang Reza. Akhirnya diubah nih sih. Awalnya konflik ini PSBB ini berlangsung di Pekanbaru. Iya, jadi maksud Abang ya kan itu jadi kita harus juga melek kan. Iya. Melek untuk bahwa ini harus ada bantuan yang diinikan loh gitu. Kita harus lihat sekitar juga loh gitu untuk kayak mana bantuan bisa terrealisasi. Saya menanyakan mana gerakan-gerakan mahasiswa Pekanbaru yang balik kampung mahasiswa. Iya mahasiswa Pekanbaru. Pekanbaru. Iya ikatan mahasiswa Pekanbaru ada Bang. Oh iya. Yang dilantik oleh kota. Saya heran hilang kemana? Saya heran hilangnya kemana? Apa saya sudah dapat jatah? Aduh, enggak lah jatah. Abang yang nyebut masalahnya. Kenapa nyebut Bang? Gerakan ini nggak ada yang berkritisi. Makanya hadir Kim. Kim ini kelompok informasi masyarakat adalah organisasi yang pertama kali mengkritisi wali kota. Perdana Bang, ketika itu terjadi, maka terjadilah hearing antara DPRD dan wali kota yang tidak hadir, wali kota berada itu. Jadi hearing DPRD dengan wali kota itu adalah Kim yang inisiasi awalnya gitu. Membuat ini hadir. Maka saya pun dicek orang staf ahli DPRD. Ini sudah masuk nama Kim. Ini sudah masuk nama ini termasuk ada aksi misalnya ada aksi. Masuk. Alhamdulillah. Kim menjadi suatu pelopor
aspirasi masyarakat. Gitu ya. Oke. Berarti yang paling terpenting itu tadi, belum saya libatkan ketua forum RT RW. Kalau saya libatkan mungkin heboh kan Reza. Saya ingin audiensi seperti apa. Ternyata heboh, belum melibatkan forum RT RW sudah heboh, apalagi saya melibatkan forum RT RW yang ada Tobek Godang nih, domisili saya gitu. Ini kan kita tinggal di Tobek Godang sama Reza. Iya, ini Tobek Godang. Ini kawasan saya nih. Kawasannya di kecil. Saya main kembang api sampai sana kan. Ini kawasan saya nih, Tobek Godang. Iya. Saya kenal siapa-siapa pejabat nih, sampai naik dapil di mana itu. Semua mengkritisi terkait PSBB Kota Pekanbaru. Berarti langkah kita termasuk dapil partai-partai pendukung pemerintahan. Kalau di sini tak salah beliau juga lah yang didukung ya. Aku tidak tahu lah. Kalau ya gini Reza, kalau kita terkait benar, kita kata sekretarian benar. Itu salah sekretarian salah. Itu dia teman. Wali kota tidak boleh dikritik ketika dikritisi oleh kotanya langsung ganti jabatan, tidak boleh. Ya solusinya tadi tetap itu. Ya, itu saya memberikan solusi pada Pak Wali Kota atau tim yang bertanggung jawab dalam mengelola penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru, dirikan saja dari 119 M ini posko-posko RT RW, posko RW ya, posko RW ini dirikan masing-masing, tak kerjasama dengan perusahaan, dirikan tenda-tendanya, buat surat edaran, arahan-arahan bantuan ke masyarakat ada makan. Jadi masyarakat nggak perlu berharap APBD dengan janji-janji manis di Perwako gitu. Iya betul. Nggak perlu. Sebenarnya masyarakat ini udah capek dengan janji manis dan janji anggaran APBD ini bang, ya kan? Jadi masyarakatnya butuh moralitas wali kota di mana mengorganisatoris terkait PSBB ini. Dan semoga wali kota juga mendengarkan ini. Iya, insya Allah bang Reza. Mendengarkan ini. Kita akan sampaikan juga tidak anti kritik lagi. Kita akan juga sampaikan nih bang Reza. Insya Allah kita ada pertemuan kembali Senin besok jam 10 pagi bang Reza. Oke, untuk bagaimana membahas realisasi ini ya. Gitu. Sinergitas Kim seperti apa, usulan-usulan Kim seperti apa. Ya kalau seandainya Kim dicopot SK dari wali kota, ya, saya nak menjamin ini akan viral kembali Bang Reza. Gitu. Masa gara-gara anti kritik itu juga dicap. Berarti ini bisa jadi kita jadikan isu Pekanbaru bahwasanya wali kota anti kritik. Iya. Bahaya lagi Bang Reza kan? Bahaya lagi Bang Reza. Tapi kayaknya mudah-mudahan lah. Didengarkan Bang. Ya didengarkan dan semua pihak juga ikut membantu. Jadi masyarakat juga ikut andil, mahasiswa juga ikut andil, RT juga RW juga ikut andil, nanti semuanya juga mengkritisi bagaimana penanganan dan amin. Oke Man, untuk malam ini apalagi pesan yang ingin kau sampaikan untuk masyarakat atau kawan-kawan yang mendengarkan? Jadi saya ingin menyampaikan sebuah sastra. Ini berulang-ulang saya sampaikan ini terutama untuk wali kota Pekanbaru itu cinta. Iya. Alangkah syahdu menjadi kepompong, berkarya dalam diam, bertahan dalam kesempitan. Apabila ia tiba untuk jadi kupu-kupu, tak ada pilihan selain terbang menari, melantunkan kebaikan di antara bunga-bunga, menebar keindahan pada seluruh dunia, dan angin pun memeluknya dan wangi surga. Jadi kupu-kupu saja untuk menebar keindahan nggak perlu tampil, nggak perlu memberikan janji-janji. Dia akan tampil pada waktunya. Wali kota cukup beri teladan, tunjukkan moralitas sebagai pemimpin kota Pekanbaru. Ya, keindahannya akan tampil seluruh masyarakat kota Pekanbaru, Bang. Oke, siap. Rupanya Arman itu penyair juga. Oke, terima kasih malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa nanti kita coba tayang malam. Besok langsung tayang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Man. Oke, thank you. Dokumentasi nampak lu perlu foto.